Haleluya. Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Tadi pagi saya berbicara mengenai bagaimana iman Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Pagi ini saya bicara juga mengenai orang yang sama yang namanya Abraham. Terima kasih buat para pemain musik yang hebat, kasih tepuk tangan buat para pemain musik, soundman, mereka yang ada di bawah, di parkiran, luar biasa. Terima kasih buat pelayanan Bapak Ibu. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai ke-5. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun. Ketika ia berangkat dari Haran. Ayat yang terakhir, ayat yang kelima. Lalu Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Nah, saya seringkali berpikir ini cerita mengenai Abraham. Ya, saudara familiar lah, salah satu tokoh yang terkenal. Kalau kita bicara mengenai Yabes mungkin gak terlalu familiar, tapi Abraham adalah seorang tokoh yang terkenal. Bahkan disebut dengan bapak orang percaya, bapak orang beriman. Dan saya berpikir bahwa Abraham berumur 75 tahun waktu Tuhan panggil dia. Nah, saya cuma pikir dulu bahwa Abraham mungkin adalah life leader mungkin. Atau Abraham adalah pemimpin pujian. Atau Abraham adalah orang yang terlibat dalam rumah Tuhan. Terlibat dalam pelayanan, Abraham mungkin juga majelis gereja mungkin saya pikir. Atau Abraham mungkin Pak Pendeta, ternyata Abraham bukan berasal dari latar belakang itu loh. Kalau sudah mau tahu latar belakang Abraham, kita buka Yosua pasal yang ke-24 ayat yang kedua. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang kedua. Nama bapaknya Abraham adalah Terah. Terah itu punya anak Abraham, Nahor, dan Haran. Saudara bisa baca itu di Alkitab, di Kejadian. Tapi untuk mengetahui latar belakang Abraham, ternyata dia bukan orang-orang yang sekedar disebut dengan orang beriman. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang kedua. Yosua 24 ayat yang kedua. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka apa? Beribadah kepada Allah lain. Abraham berumur 75 tahun, waktu Tuhan panggil dia. Jadi selama 75 tahun, gak ada catatan bahwa Abraham mengikuti Tuhan, tapi yang ternyata ini, dia terlahir dari keluarga penyembah berhala. Bahkan salah satu transkrip menyebutkan bahkan bapaknya Abraham adalah, yaitu Terah, adalah pembuat berhala. Di sebuah negeri kafir yang disebut dengan negeri Ur-Kasdim, kalau mau disebut negeri kafir. Jadi Abraham gak punya background, gak punya masa lalu atau memiliki latar belakang orang yang mengenal Tuhan, dari keluarga yang baik-baik, dari keluarga yang mengenal Tuhan, enggak loh. Tapi Abraham berasal dari keluarga penyembah berhala. Abraham berasal dari keluarga penyembah berhala, dia sangat-sangat familiar dengan hal-hal penyembahan berhala dalam kehidupannya. Yang mau saya sodorkan kepada saudara adalah gini, it doesn't matter where you start, it does matter where you finish. Gak peduli saudara berasal dari mana, adalah di mana saudara mengakhiri kehidupan saudara, itu yang paling penting. Gak peduli masa lalu saudara seburuk apapun, gak peduli kesalahan apa yang saudara buat di masa lalu, Tuhan gak tertarik dengan masa lalu kita. Tuhan tertarik dengan keputusan yang kita buat hari ini karena masa depan yang Dia berikan adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Yang percaya bilang amin. Masa depan yang Tuhan berikan selalu masa depan yang penuh dengan harapan. Itu sebabnya waktu Tuhan pilih Abraham, dia gak lihat backgroundnya. Kalau saya Tuhan, Abraham gak masuk kualifikasi. Lu penyembah berhala. Gimana mungkin penyembah berhala bisa mengikuti Tuhan? Itu yang saya mau sodorkan buat saudara buat pertama-tama adalah gini. Masa lalu saudara gak lebih penting daripada masa depan saudara. Masa depan kita tuh jauh lebih penting dibanding masa lalu kita. Apa yang kita putuskan hari ini. Itu yang akan mempengaruhi masa ke depan. Apa yang saudara putuskan dengan hari ini, kita buat banyak salah. Saya bilang bulan lalu, every saint has a past, every sinner has a future. Setiap orang kudus punya masa lalu, tapi setiap orang berdosa punya masa depan. Itu alasannya. Bahwa masa lalu kita, oke, itu ada di lalu, itu sebabnya dengan sebutan masa lalu. Masa depan kita ada yang kita yang putuskan hari ini. Dan Abraham membuat sebuah keputusan penting. Umur 75 tahun, gak pernah mendengar tentang Tuhan, gak pernah tahu, gak pernah terlibat dalam life, dalam apapun juga. Kemudian yang saya suka, ini untuk pertama kalinya Abraham muncul. Kejadian 12 ini. Dan dimulai
Dibuka dengan Kejadian 12 ayat 1 berkata gini, lalu Allah berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. If you want to talk about faith, kalau saudara mau membicarakan mengenai iman, saudara nggak boleh lepaskan iman dari firman-Nya Tuhan. Hal pertama yang Abraham lakukan, hal pertama yang Tuhan lakukan untuk memulai perjalanan seorang yang namanya Abraham, yang daripadanya akan lahir keturunan yang besar, berfirmanlah Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Pertanyaannya 75 tahun dia nggak pernah dengerin suara Tuhan. Bagaimana dia tahu ini Tuhan yang benar? That's the question, saya pikir. Itu pertanyaannya. Bagaimana dia tahu bahwa ini firman Tuhan yang benar? Karena selama 75 tahun dia bergaul dengan dewa ini, dewa itu, dewa ana, dewa ini. Semua dengan Dani Dewa, Ahmad Dhani, dengan semua dewa lah. Yang dia ikuti-ikuti. Kemudian bagaimana dia tahu kemudian ketika Tuhan berfirman dan dia mentaatinya? Kemanapun firman Tuhan diberitakan, akan ada damai sejahtera yang selalu menyertai. Abraham tahu this is a different voice. Ini suara yang berbeda dari suara yang lain. Karena yang lain gak punya suara. Dewa yang lain gak punya suara. Dewa yang lain cuma bisa dikasih makan. Dikasih sesajian, dikasih apa. Yang ini berbeda, yang ini ngomong. Dan waktu dia ngomong bukan sekedar dia ngomong begitu aja, tapi dia memberikan damai sejahtera. Dan Abraham mengambil sebuah keputusan penting dalam kehidupan. Bahwa dia mendengarkan suara Tuhan, karena apa? Karena suara itu memberikan damai sejahtera dalam kehidupan. Selalu saudara gak pernah bisa melepaskan firman Tuhan dengan damai sejahtera. Selalu itu berjalan berdampingan. Kemanapun firman Tuhan ada, di sana selalu Tuhan akan berikan damai sejahtera, karena damai sejahtera yang menguatkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu Allah berfirman kepada Abraham, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Kalau manusia bisa, saya suka Cornelius Wing berkata gini, firman Tuhan itu memiliki daya ubah dalam kehidupan. Perkataan manusia mungkin bisa memotivasi, tapi cuma perkataan Tuhan yang bisa mentransformasi. Cuman perkataan Tuhan, firman-Nya Tuhan yang memiliki daya dorong, daya ubah dalam kehidupan kita. Ya, motivator, berapa teman saya ada motivator di sini. Ada Andi, ada Pak Maru, semua. Itu kita bisa, perkataan kita manusia bisa memotivasi, cuman perkataan Tuhan yang bisa mengubahkan kehidupan saya dan saudara. Dia punya kekuatan untuk daya dorong, untuk daya ubahkan seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya sebelum Abraham memulai perjalanan, it is very, very important untuk dia mendengarkan suaranya Tuhan. Untuk sebelum dia memulai perjalanan imannya, ada hal pertama yang harusnya dia lakukan adalah dia harus mendengarkan firman-Nya Tuhan. Karena memang cuma firman-Nya Tuhan yang memiliki daya dorong dalam kehidupan kita. Memiliki daya ubah, mengubahkan kehidupan kita, mentransformasi kehidupan kita. Kalau perkataan manusia bisa mengubahkan manusia yang lain, kita nggak perlu Tuhan. Tapi itu membuktikan bahwa perkataan manusia memang gak bisa mengubahkan kita. Cuman perkataan Tuhan yang bisa mengubahkan kita. Dan Alkitab berkata yang lain boleh berlalu, firman Tuhan gak akan pernah berlalu. Yang lain boleh habis lenyap, tapi firman Tuhan gak pernah bisa hilang dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi dalam kehidupan. Itu yang memberikan kita kekuatan. Firman membawa damai sejahtera. Mazmur dan Yesus mengajarkan doa Bapa kami begini, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu bukan sekedar bicara mengenai sotomi, mie ayam, bamia, semuanya, bakso goreng. Enggak, bukan sekedar bicara mengenai. Itu bicara bahwa ada firman setiap hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena dari firman itu kita memperoleh iman. Saudara gak mungkin menghadapi kesulitan hari ini dengan iman hari kemarin. Saudara gak mungkin berhadapan dengan problema hari ini dengan iman hari kemarin. Sama seperti saudara gak mungkin melakukan aktivitas hari ini dengan makanan kemarin. Saudara makan kemarin kemudian beraktivitas hari ini. Dari muka-mukanya kelihatannya nggak ada yang kayak gitu kelihatannya. Makannya kemarin kemudian kita masih bisa tahan hari ini. No, kalau tubuh fisik aja kita berfungsi seperti begitu, apalagi manusia spiritual kita, apalagi iman kita. Kita nggak akan pernah bisa menghadapi kesulitan hari ini dengan iman hari kemarin. Kita nggak pernah bisa menghadapi problema hari ini dengan hikmat hari kemarin. Kita nggak pernah bisa menghadapi pergumulan hari ini dengan kasih karunia hari kemarin. Makanya Tuhan berkata gini, kasih karuniaku baru setiap pagi. Kasih karunia-Nya Tuhan, anugerahnya Tuhan baru setiap pagi. Dan bukan sekedar kasih karunia, firman-Nya baru setiap pagi. Maka saudara gak yakin kelihatan ada firman yang baru setiap pagi. Mazmur 50 ayat yang pertama. Mazmur 50 ayat yang pertama. Mazmur Asaf, yang maha kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari apa? Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Yang maha kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi saudara dan saya
dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Waktu Yesus berkata, berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ada firman pagi hari ini, Pak. Kenapa? Karena saudara akan menghadapi musuh yang berbeda seperti musuh hari kemarin. Saudara akan berhadapan dengan kesulitan yang berbeda seperti kesulitan hari kemarin. Karena Tuhan tahu saudara akan berhadapan dengan kesulitan yang berbeda, Tuhan berikan firman itu setiap pagi untuk menopang kehidupan kita. Untuk membuat kita enggak goyah. Alam semesta ini ditopang oleh firman-Nya Tuhan. Firman yang sama yang sedang menopang alam semesta, firman yang sama yang sedang ada dalam hati saya dan saudara. That's the same word. Itulah firman yang sama. Makanya sebelum Abraham melangkah, dia harus memastikan bahwa firman yang ini memberikan damai sejahtera, itu yang memberikan kekuatan. Itu yang memberikan kekuatan buat Abraham untuk melangkah. Itu yang memberikan kekuatan Abraham untuk melangkah pergi dari Ur Kasdim sampai tanah yang ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Number one, saudara gak boleh lepaskan firman dari iman. Mulai setiap hari harus dengan firman-Nya. Karena dari situ datang kekuatannya. Dari situ datang kekuatan kita. Ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Firman-Nya, Tuhan udah dengar, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergi. Jadi firman-Nya Tuhan buat Abraham setelah dia mendengar adalah gini, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Nah, saya lebih mengerti akan hal ini kalau saya kasih ilustrasi karena itu pengalaman sebetulnya. Amiau pulang, saya nggak tahu dia ada di mana, di bawah kelihatannya. Amiau sekeluarga pulang. 14 tahun yang lalu waktu dia memutuskan mereka, Amiau, Cimarli dan anaknya bertiga memutuskan untuk pindah dari Indonesia kemudian pergi ke Kanada. Saya harus beritahu buat saudara, itu nggak akan berjalan semulus yang kita pikir. Saya adalah salah satu orang, papa masih ada, mama masih ada, kita juga masih ada. Saya juga udah menikah waktu itu, kita adalah orang yang menahan mereka untuk nggak usah pergi lah. Ngapain pergi, harus pergi. Punya kedudukan bagus di Indonesia, penghidupan yang bagus. Ngapain harus memulai sesuatu dari nol di negeri yang jauh yang saudara nggak tahu siapa-siapa. Iya dong, lebih kaya Indonesia. Indonesia saudara tancepin kayu bisa jadi pohon nanti beberapa bulan kemudian. Ya, saudara tahu batang singkong, tancepin aja di tanah, pasti jadi singkong nanti. Tunggu aja 3-4 tahun. Lagi 3-4 tahun lama banget singkong 3-4 tahun. Panggil beberapa bulan lah, nanti tanya anak IPB kelihatannya banyak. Loh itu kaya banget Indonesia, ngapain harus pergi? Untuk sesuatu yang kelihatannya baru dan meninggalkan sesuatu yang kelihatannya enak. Dan itu gak berjalan semulus yang kita pikir. Saya adalah, ya kami semua adalah salah satu, ngapain ya harus pergi? Ngapain harus pergi untuk ke sana? Ngapain harus tinggalin kayak begini? Saya harus beritahu buat saudara, Tuhan punya rencana yang unik dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan punya panggilan, bahkan gini, Tuhan punya mimpi loh dalam kehidupan saudara. Dan dia taruh itu dalam diri saudara dan orang lain mungkin gak mengerti. Saya bersyukur, alhamdulillah kok Amiau gak memutuskan untuk gak jadi pergi ke Kanada atau pergi ke Kanada bukan karena pertimbangan saya. Karena kalau dia gak jadi pergi ke Kanada gak jadi seperti sekarang di hari ini. Itu artinya begini, orang-orang yang ada di sekitar saudara, lingkungan, Tuhan sedang berkata gini, panggilan Tuhan unik buat kita. Rencana Tuhan unik buat kita masing-masing. Seringkali itu sebabnya Abraham harus pergi dari tanah itu karena apa? Karena orang-orang di sekitarnya bisa menghalangi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya nggak berkata saudara suami, kalau begitu kita tinggalin istri kita, kemudian kita merantau. Enggak juga. Abraham dipanggil Tuhan, cuman Abraham, Tuhan berfirman kepada Abraham, tapi Abraham bawa Sarah loh. Bawa istrinya karena mereka udah menikah, karena itu kan udah jadi satu daging. Jadi ini bukan kesempatan kita para pria asik, tinggalin bini gua, terlalu cerewet, terlalu apa. Ini kelihatan firman Tuhan yang tepat, kemudian kita meninggalkan istri kita, no. Bukan bicara mengenai hal itu. Tapi bicara mengenai bagaimana saudara perlu keluar dari daerah nyamannya saudara. Dari living from your comfort zone, kenapa? Karena kalau enggak, orang-orang yang ada di sekitar saudara bisa menghalangi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bisa membatasi karena panggilan Tuhan buat saya unik. Yang mungkin orang lain gak bisa dengar, yang mungkin memang bukan buat orang lain, cuman saya dan Tuhan yang tahu. Itu sebabnya saudara perlu berada dalam environment, lingkungan, atmosfer yang tepat untuk ada di sana. Kenapa bayi harus 9 bulan 10 hari ada di kandungan ibu? Karena kandungan ibu kan cuma kecil gitu. Kalau kandungan ibu segede kulkas, kan beda gitu kan, anaknya bisa mungkin 1 tahun, 2 tahun setengah. Kenapa dikasih waktu 9 bulan 10 hari? Karena tempatnya terlalu kecil. Kenapa Tuhan panggil Abraham pergi keluar dari Ur Kasdim? Ur Kasdim terlalu kecil buat Abraham. It's the same thing with you. Itu hal yang sama buat saya dan saudara. Kenapa Tuhan panggil kita pada pagi hari ini untuk berkata pergi dari lingkungan di mana kita berada, dari lingkungan yang terbatas supaya Tuhan bisa mengerjakan hal-hal yang tidak terbatas dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Mungkin lingkungan saat ini adalah lingkungan, saya harus bicara buat adik yang kuliah atau yang SMA. Kalau teman-teman saudara membawa saudara jauh daripada Tuhan, it is your time to leave your friend. Itu adalah saat yang tepat untuk tinggalkan komunitas itu. Nanti kan gue nanti gak punya teman apa-apa. Lebih baik kehilangan teman dibanding kehilangan masa depan.
Lebih baik saudara kehilangan teman hari ini dibanding teman-teman saudara akan bunuh masa depan saudara. Itu yang lebih parah. Itu yang lebih parah. Makanya kita berkata, pergilah Abraham. Abraham harus melangkah pergi keluar dari Ur Kasdim. Karena Tuhan gak bisa berkati Abraham di Ur Kasdim, terlalu kecil Ur Kasdim. Ur Kasdim ada negerinya Abraham, bukan sekedar bicara mengenai sekedar keluarga, sanak saudara atau keluarga, itu bicara mengenai daerah nyaman saudara. Itu bicara mengenai sesuatu yang membuat saudara nyaman. Dan saya harus beritahu buat saudara pada pagi hari ini, tidak ada Tuhan di daerah nyaman. Nggak ada Tuhan di daerah nyaman. Karena di daerah nyaman adalah yang jadi Tuhan, bukannya Tuhan adalah diri saya sendiri. Saya bilang tadi di kebaktian pagi, ketika segala sesuatu berjalan seperti yang kita harapkan, kita nggak perlu iman. Nggak perlu iman saudara, ketika semuanya yang saudara planning, anak naik, semuanya naik sesuai dengan rencana kita, nggak perlu iman. Tapi saudara bayangin ketika misalnya dokter tiba-tiba nyodorin surat buat saudara, kanker stadium 2 bos, hidup 3 bulan lagi. Saudara bisa, puji Tuhan. Enggak kan kelihatannya? Tiba-tiba kemudian saudara berkata, oh mohon maaf, kelihatannya kita harus terminate kontrak saudara karena perusahaan lagi jelek, kita harus pensiunkan dini saudara. Ketika toko mungkin bisnis lagi ini, kemudian bisnis sedang menurun, bisnis sedang enggak menentu. Pertanyaannya begini, apakah iman kita tetap ada kepada Tuhan? Di saat-saat seperti kayak begitu. Di saat-saat seperti iman itu ketika kita mempercayai Tuhan walaupun keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Ditinggal pacar tiba-tiba, diselingkuhin kan sakit banget kelihatannya ya. Di sini kelihatannya. Makanya pada cari Pokemon kelihatannya, dibanding katamunya coba cari Pokemon aja lah kelihatannya. Dibanding cari jodoh susah, mendingan cari Pokemon. Di sini. Oh di gereja, di GSJ Bethlehem gak ada Pokemon loh, yang ada Koremon. Good. Gak ada Pokemon ya, tapi ada Koremon. Tapi samping rumah Koremon ada Pokemonnya sini. GPS, no. Begitu punya pengertian, hey, it is time to leave. Itu saatnya untuk saudara meninggalkan daerah nyaman saudara. Pastor Arif kemarin udah khotbah, mungkin akan ada buku yang harusnya saudara tulis. Mungkin saudara harus meninggalkan pekerjaan saudara untuk memulai sebuah bisnis yang baru. Mungkin saudara perlu berbuat sesuatu, ada buku yang ditulis, ada lagu yang mungkin harus ditulis. Ada hubungan baru yang mungkin harus dirintis. Pergilah dari tempatmu sekarang. Karena Tuhan gak bisa bekerja di sana loh. Tuhan gak bisa bekerja di tempat yang sempit, Tuhan bekerja di tempat yang lega. Waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, dia berjanji tanah Kanaan adalah tanah yang lapang dan besar. Adalah gampang untuk Tuhan bekerja ketika dia diberikan keleluasaan untuk bergerak dalam kehidupan kita. Iman ada di sana. Iman itu memberikan Tuhan kesempatan untuk bergerak sepenuhnya dalam kehidupan kita. It is faith, adalah iman. Ketika segala sesuatu gak berjalan seperti yang kita harapkan, tapi kita tetap beriman kepada Tuhan, Tuhan sedang bergerak dalam kehidupan saudara. Pastor Yanti udah khotbahkan, dari Pak Pastor Ong Sekli yang udah bicarakan, bahwa iman gak mengubah keadaan, yes. Iman bisa mengubah keadaan, atau iman juga bisa gak mengubah keadaan. Tapi perkara iman mengubah keadaan atau iman gak mengubah keadaan, yang pasti iman mengubahkan saudara. Itu yang paling pasti, karena Tuhan gak tertarik untuk mengangkat masalah kita, Tuhan hanya tertarik untuk mengangkat saudara lebih tinggi bersama dengan dia. Amin. Tuhan tertarik untuk membawa saudara naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Itu janjinya Tuhan. Kalau posisi saudara pada pagi hari ini sepertinya ada di ekor, jangan berhenti, jangan mati di ekor. Karena saudara gak ditentukan untuk ada di ekor, saudara ditentukan untuk ada di kepala. Itu yang terjadi dalam kehidupannya Abraham. Dia tahu dia harus pergi meninggalkan semuanya, tapi dia tahu di depan dia ada masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Pergilah Abraham, pergi kemudian Abraham memutuskan untuk pergi keluar dari tanah Ur Kasdim. Dia memulai perjalanan dengan Tuhan. Ulangan pasal yang ke-32. Kita buka sama-sama ulangan pasal yang ke-32. Ayat yang ke-11. Gak gampang untuk melepaskan daerah kenyamanan. Tapi memang gak pernah ada Tuhan di daerah nyaman. Kalau gak ada Tuhan di daerah nyaman, kita sedang mengikuti Tuhan yang lain. Itu udah pasti. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Jangan dihilangin ayatnya, yang tadi ayat yang 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Nah Musa sedang berdoa buat ke-12 suku di Israel untuk ucapan berkat buat mereka. Dan saya suka ayat ini, karena ini berbicara mengenai daerah nyaman. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan. Saudara bayangin, induk Raja Wali baru memiliki satu ekor anak Raja Wali, kemudian dia masih kecil banget, setiap hari dikasih makan, tapi satu ketika induk Raja Wali ini datang ke sarangnya, dan sementara si anak berpikir ini dapat makanan, tiba-tiba mamanya ini goyang
Apa tuh? Dia acak-acak semua sarangnya. Sarangnya diacak-acak. Semua yang biasanya dikasih makan, kali ini berbeda datang. Mungkin mama nggak tahu lagi mana, tapi sarang diacak-acak, dirusak semua. Semuanya sampai dirusak sampai membuat anak ini nggak nyaman. Anak seekor Raja Wali, anak Raja Wali ini nggak nyaman, digoyang bangkit, diputer-puter, gimana dihancurin sarangnya supaya apa? Mamanya cuma kepengen ini anak untuk terbang. Saudara bayangin kalau saudara jadi anaknya. Mama gila gitu kan, ibaratnya kan karena mama tiba-tiba datang acak-acak semuanya. Kalau sampah diacak-acak nggak apa-apa lah ya, ini acak-acak semuanya teriak karena sampai nggak ada tempatnya lagi sarangnya. Kemudian anak Raja Wali tiba-tiba dilempar ke udara. Gila kali mamanya. Saudara apa yang dalam pikiran anak raja? Gila mama gua nih. Dan dia harus turun kayak begitu. Turun jatuh kemudian terjun ke tanah sambil berteriak mungkin. Ya berteriak mama sih nggak tahu ya. Tiba-tiba kemudian dia berteriak dan ibunya sang induk Raja Wali. Yang tadi yang ngacak-ngacak dengan kecepatan tinggi dia akan menukik turun menukik ke bawah. Kemudian dia akan itu yang disebut dengan itu dia menampung seekor. Dia naikin itu anak kembali naik ke dalam kepak ke atas. Kemudian apa yang terjadi waktu dia di atas? Anaknya dilepasin lagi. Turun lagi kan? Untuk apa? Untuk mengembangkan sayapnya tuh anak. Karena induk Raja Wali sedang berkata begini, it is time to fly. Saatnya untuk terbang. Saatnya untuk belajar terbang. Kenapa induk Raja Wali tahu ini anak punya waktunya untuk terbang? Karena induk Raja Wali ini juga pernah jadi anak. Dia tahu ini waktu yang tepat untuk dia anak ini terbang dan anaknya terbang. Sama seperti gitu, cuma ngepak satu kali kemudian dia jatuh dan pada saat yang sama pun sama induk Raja Wali akan turun ke bawah. Kemudian dia akan mengangkut anaknya kemudian naik ke atas. Kemudian selama dia naik ke atas, selama dikepak sayap anaknya ada di sayapnya, induknya selalu ngomong kalau misalnya nanti dilepas lagi, belajar untuk ngepakin sayap. Dan kalau waktu belajar ngecapin sayap, jangan lupa nyanyi lagu. I believe I can fly gitu kan tiba-tiba. I believe. Nah anaknya percaya kelihatannya I believe I can fly. Itu lagu udah dari dulu ya, kelihatannya dari 2000 tahun yang lalu, atau ribuan tahun yang lalu. Dan anaknya percaya gitu loh. Because what you believe is what you are going to receive. Apa yang akan saudara percayai itu akan saudara dapatkan dengan tangan saudara. Apa yang saudara taruh dalam hati saudara, apa yang what you believe. Apa yang saudara percayai itu akan saudara dapatkan dengan kehidupan saudara. Dengan tangan saudara dan waktu anaknya terbang, satu kepakan jatuh. Dua kepakan kemudian ketika dilakukan terus-terusan. Dan induknya selalu menukik ke bawah ketika anaknya jatuh, kemudian dia naik, kemudian lepaskan itu kembali. Kemudian setiap saat, setiap hari sampai anaknya udah mulai bisa belajar terbang. Anaknya bisa mulai mengepakkan sayapnya kembali. Mengepakkan sayapnya kemudian belajar terbang. Dan sekarang dia bisa terbang. GSIA Bethlehem, maybe, saya percaya. Tuhan sedang berbisik buat saudara pada pagi hari ini. It is time for you to fly. Adalah saatnya saudara untuk sekarang mengepakkan sayap saudara. Karena waktunya sudah tiba. Waktunya sudah tiba dan sedang datang untuk saudara mulai belajar untuk kepakan sayap saudara. Karena yang ada di depan saudara selalu lebih besar dibanding apa yang ada di belakang saudara. Itu yang sedang Tuhan berikan. Itu yang sedang Tuhan berikan karena memang gak pernah ada Tuhan dalam daerah nyaman saudara. Tuhan selalu Tuhan yang bergerak. Ayat yang ke-12 ayat berkata gini. Ayat yang ke-12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Kalau Tuhan gak keluarkan saudara dari comfort zone, kita sedang mengikuti Allah asing dalam kehidupan kita. Dan Allah yang asing akan menuntun saudara pada kematian, sedangkan Allah yang benar akan menuntun pada kehidupan. Waktu saudara melakukan berfirman, menggenapi hidup dalam firman-Nya Tuhan, mendengarkan Tuhan yang benar akan bawa saudara pada kehidupan. Sementara Allah asing akan bawa saudara pada kematian. It is time for you to fly. Sekarang sedang berbisik saatnya saudara dan saya untuk mulai mengepakkan sayapnya, belajar mengepakkan sayap saudara, kemudian belajar terbang. Bagaimana kalau saya jatuh? Kalau induk Raja Wali aja tahu dia menukik, kemudian jatuh, kemudian dia nggak membiarkan anaknya jatuh, kemudian naik ke atas, apalagi Tuhan yang menyertai kita. Hello? Apalagi Tuhan gembala yang baik yang menyertai kita. Kegagalan itu selalu ditulis dengan pensil, bukan dengan tinta. Saudara tahu artinya? Karena itu artinya kegagalan itu bukan bersifat temporer. It is okay to fail. Berapa banyak, itu sangat nggak masalah dengan gagal. Tapi yang paling penting adalah bagaimana saudara bangkit waktu saudara gagal. Itu yang sedang Tuhan berikan buat saudara. Waktu saudara mengepakkan sayap cuma 1-2 kali, kemudian saudara jatuh, ada Tuhan di sana. Yang selalu berjalan bersama dengan kita, yang selalu menopang kehidupan kita. Maka yang Tuhan inginkan adalah put faith in God. Cuma cukup taruh rasa percaya saudara kepada Tuhan. Cuma cukup taruh iman kita kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Karena waktu saya menaruh iman saya kepada yang lain, kita sedang mengikuti Allah asing dalam kehidupan kita. Allah-Allah yang gak dikenal, yang gak memberikan kita kehidupan, gak memberikan kita damai sejahtera, tapi justru
Membawa kita pada kehancuran, membawa kita pada kematian. Gak pernah ada Tuhan dalam daerah nyaman. Gak pernah Tuhan ada hadir dalam daerah nyaman. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan anak-anak yang berani untuk mengambil satu langkah dalam kehidupan. Langkah awal adalah langkah yang paling penting. Waktu anak Raja Wali itu mengapakan kepakan pertama, itu yang paling penting. Martin Luther King tulis ini. Saya suka Martin Luther King tulis ini. Faith is taking the first step, even when you don't see the whole staircase. Iman adalah saudara melangkahkan satu kaki aja. Walaupun saudara nggak perlu lihat, kalau saudara naik tangga, saudara cuma cukup melangkahkan kaki satu aja. Dan saudara nggak perlu lihat tangga-tangga yang lainnya. Kenapa? Karena waktu saudara melangkahkan satu kaki dalam iman, Tuhan akan pastikan bahwa dia berjalan bersama dengan kita. Karena we are taking faith in Him. Karena kita sedang mengambil langkah iman bersama dengan Tuhan. Kita sedang mengambil suatu langkah iman, sebuah ketaatan kepada Tuhan. Sebuah ketaatan kepada Tuhan, langkah iman kepada Tuhan. Faith is taking the first step, even when you don't see the whole staircase. Saya selalu berkata ini buat saudara, dan saya selalu berkata ini buat diri saya sendiri sebetulnya. Bahwa Tuhan gak minta kita untuk mengerti semua rencana Tuhan. Tuhan meminta kita hanya untuk mentaati rencananya Tuhan. Saudara dan saya gak perlu mengerti rencananya Tuhan. Apakah Abraham tahu? Saudara bayangin gak, Tuhan cuma berkata gini, lu pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Kemudian dia bilang sama orang tuanya, Tuhan bicara. Bapaknya cuma bilang, Tuhan yang mana? Ya Tuhan yang ini. Kenapa bisa tahu? Ya karena ada damai sejahtera. Oke, mau kemana lu? Gak tahu. Kenapa? Ya memang gak tahu, cuma disuruh pergi aja. Saudara bayangin gak? Disuruh pergi ke negeri yang gak ditunjukkan. Gak disebut negerinya di mana. Pokoknya Tuhan cuma berkata gini, hey, lu pergi, keluar dari tempat ini, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Kapan ditunjukkannya? Ya nanti gue tunjukin. Yang penting, ambil the first step. Ambil langkah pertama aja apa? Keluar dulu. Tuhan kita bukanlah God of the destination. God is the God of the journey. Tuhan kita bukanlah Tuhan atas destinasi, tapi Tuhan atas journey perjalanan kehidupan saudara. Waktu Abraham mengambil langkah iman untuk percaya kepada Tuhan, dia sedang berjalan dengan Tuhan yang empunya segalanya. Kejadian pasal 15, ntar kita masuk Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-15, ayat yang pertama. Yes? Kejadian 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Sebelum dia Abraham udah pergi. Datang firman Tuhan kepada dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Nah sebetulnya terjemahannya agak kurang pas sebetulnya. Sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya berkata gini, jangan takut Abraham, akulah perisaimu. I am, kata Tuhan, your exceedingly great reward. Bukan upahmu akan sangat besar, tapi Tuhan berkata gini, aku Tuhan yang menjadi upahmu dalam kehidupan. Saudara bayangin gak bahwa Tuhan yang menjadi bagian kita. Bukan sekedar bicara mengenai upah kita akan menjadi semakin besar, tapi Tuhan sendiri yang menjadi bagian kehidupan kita. Jadi waktu Abraham melangkah keluar dari Ur Kasdim, dia nggak terlalu ambil pusing ke negeri mana dia akan ditunjukkan. Karena yang berjalan bersama dengan Abraham lebih besar daripada apapun juga. Tanah Kanaan yang dijanjikan mungkin tanah yang berlimpah susu dan madu. Yes, mungkin itu tanah yang bagus. Tapi yang berjalan bersama dengan Abraham adalah Tuhan yang empunya alam semesta, Tuhan yang empunya semuanya. For Abraham adalah waktu dia mengambil langkah iman, gak ambil pusing dia akan sampai di sana atau enggak, yang penting dia mentaati Tuhan. Selama dia berjalan, selama dia menaruh imannya kepada Tuhan, di sana Tuhan memberikan kelimpahan. Abraham pergi 2 orang, Abraham dan Sarah, dan Lot. Salah sebetulnya. Tuhan cuma bilang sanak, dia harus pergi dari sanak saudaramu, dia harusnya gak bawa Lot. Karena memang harusnya cuma Abraham dan Sarah. Khotbahnya berbeda itu sebetulnya. Kemudian pokoknya cuma mereka berdua yang dipanggil. Tapi dalam perjalanannya pun dia untuk mentaati firman-Nya Tuhan. Sementara dia keluar dari cuma 2 orang. Ya mungkin bawa beberapa kambing. Cuma 2 orang kemudian bawa beberapa. Kemudian dia melangkah dengan iman ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Pokoknya Tuhan bilang berhenti, gue berhenti. Abraham berhenti di sana. Ketika dia melangkah, yang terjadi adalah gini. Ketika dia lepas keluar dari negeri Ur Kasdim, kemanapun dia melangkah, kaki dia melangkah, Tuhan membuat dia menjadi orang yang diberkati Tuhan dengan berkelimpahan. Kambing, domba, semuanya. Orang-orang yang bekerja ini semakin hari semakin banyak sementara dia keluar dari tanah Ur Kasdim ini nih. Daerah kenyamanan ini sementara dia melangkah menuju negeri perjanjian itu, sementara dia melangkah, Tuhan memberkati dia dengan begitu banyak hal. Kenapa saya harus bilang begitu buat saudara? Karena setiap kali Abraham masuk satu kota, yang ketemu sama dia dengan rajanya kota. Wish, kalau saya cuma cere doang, cuma punya 2 kambing, gak mungkin dong raja turun. Jangankan raja, paling banter RT lurah untuk minta KTP saudara kan. Cuma bawa 2 ekor kambing, tapi waktu Abraham masuk satu kota, raja kota hadir. Seorang raja di kota hadir, karena itu bicara Abraham adalah punya influence, punya pengaruh, punya ya oke lah, hartanya yang banyak, dia punya kemampuan banyak, orang-orang yang berada bersama dia ini banyak. Intinya ketika dia berhasuk dalam satu kota, raja bertemu dengan dia.
It is very easy for God, adalah sangat gampang untuk Tuhan memberkati saudara waktu saudara keluar dari daerah nyaman saudara. Waktu Abraham keluar sebagai 2 orang, Abraham dan Sarah, ketika dia sampai nanti, keturunannya sampai ke tanah Kanaan, itu kurang lebih sekitar 13 keturunan zamannya Daud, itu udah bukan 2 orang lagi, satu bangsa. Dimulai dari 2 orang, dimulai dari ketaatan 1 orang, menaruh imannya kepada Tuhan, akhir ujungnya bangsa diberkati Tuhan. Bukan sekedar bangsa Israel diberkati Tuhan, Alkitab berkata gini, setiap bangsa-bangsa di seluruh bumi mendapat berkat oleh karena ketaatan Abraham kepada Tuhan. Oleh karena ketaatan saya dan saudara kepada Tuhan. Oleh karena iman kita kepada Tuhan. Oleh karena keputusan kita untuk mengembangkan sayap kita pada pagi hari ini kepada Tuhan. Untuk keputusan kita untuk keluar dari daerah nyaman saudara, untuk keluar dari comfort zone saudara, dari daerah yang enak untuk keluar untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Karena waktu kita melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan memastikan bahwa setiap langkah akan menjadi mujizat dalam kehidupan kita. Saya akan akhiri dengan Yesaya pasal yang ke-42. Iman itu melihat masa depan. Iman adalah melihat masa depan dan memperkatakannya hari ini. Iman adalah saudara perlu melihat masa depan saudara dan memperkatakannya hari ini. Saudara ingat waktu Daud bertempur dengan Goliat? Bangsa Israel dan bangsa Filistin pertempurannya adalah 1 lawan 1. Jadi Israel munculin 1, Filistin munculin 1. Filistin munculin Goliat. Waktu Goliat muncul tingginya sekitar 2,7 meter. 2,7 meter. Tinggi banget, memang udah orang hebat. Dan menariknya adalah begini, satu bangsa bahkan sampai Raja Saul ketakutan. Ketakutan, melihat apa? Melihat besarnya Goliat. Satu bangsa lagi liatin Goliat 2,7 meter, 3 meter lah. Ketakutan untuk melihat satu bangsa. Dan saya cuma dapatin gini, sebetulnya pertempuran Daud dan Goliat bukanlah pertempuran antara bangsa Israel dan bangsa Filistin. Bukan juga pertempuran antara Daud dan Goliat, itu adalah pertempuran antara iman dan ketakutan. Itu pertempuran yang sesungguhnya. Satu bangsa ngelihat besarnya Goliat, kemudian kucur datang 17 tahun, mukanya masih imut, masih kemerah-merahan, masih unyu-unyu gitu ibaratnya. Kemudian datang ke medan pertempuran, ketika dia melihat Goliat berdiri, dan bukan sekedar Goliat berdiri, tapi dia mengutuki bangsa pilihan Tuhan. Pada saat itu Daud dengan marah kemudian berkata, oh gua yang maju berperang. Dan hebatnya adalah begini, satu bangsa melihat pada besarnya Goliat, cuman Daud yang melihat pada besarnya Tuhan yang berjalan bersama dengan dia. Karena Alkitab berkata begini, waktu Daud bertempur dengan Goliat, aku datang dalam nama Tuhan. Engkau datang dengan kambing, dengan lembu, dengan lembing, dengan pedang, aku datang dengan nama Tuhan. Satu bangsa melihat pada besarnya masalah yang mereka hadapi, cuman satu orang yang melihat pada besarnya Tuhan yang berjalan bersama dengan dirinya. Dan Alkitab mencatat pada hari itu, hal yang impossible adalah possible bersama dengan Tuhan. Goliat gak dikalahkan dengan teknologi yang hebat, Goliat gak dikalahkan dengan senjata yang hebat, cuman pakai batu. It is easy, adalah sangat gampang untuk Tuhan memakai hal-hal kelihatannya biasa, sederhana dalam kehidupan saudara untuk mengalahkan musuh terbesar saudara. Yang Tuhan inginkan adalah saudara perlu melihat dengan iman saudara, ada Tuhan yang berjalan di samping kita. Ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Iman melihat pada kebesarannya Tuhan, sementara ketakutan melihat pada kebesaran masalah kita. Ketika saudara memikirkan terfokus hanya pada masalah saudara, saudara hanya akan memperbesar ketakutan saudara. Tapi ketika iman muncul waktu saya terfokus hanya pada besarnya Tuhan. Kebesarannya Tuhan bukan kebesaran masalah kita. Iman terfokus pada besarnya janjinya Tuhan dalam kehidupan kita, bukan besarnya persoalan yang sedang kita hadapi. Faktanya memang mungkin hari ini kita kalah. Faktanya mungkin hari ini saudara sedang berhadapan dengan pergumulan. Faktanya mungkin saudara hari ini pada sakit. Tapi janjinya Tuhan selalu masa depan yang dia berikan adalah masa depan yang penuh dengan harapan. The end of your life, the story of your life always ends in victory. Bahwa cerita kehidupan saudara dan saya itu selalu berakhir dengan kemenangan. Selalu berakhir dengan harapan yang penuh dengan kasih karunia-Nya Tuhan. Kalau saya sedang berhadapan itu pada saat ini, ketahui ada Tuhan yang sedang berjalan bersama dengan kita. Yang Tuhan inginkan adalah apakah saudara menggantungkan iman kita pada Tuhan. Yesaya pasal yang ke-42, ayat yang ke-16. Tuhan sedang berbicara kepada Yesaya untuk disampaikan kepada orang Israel. Aku mau memimpin orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan-jalan di jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Sekali lagi, aku Tuhan mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang,
dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Jangankan orang buta. Saya kalau dituntun, disuruh jalan ke saya nggak kenal, saya akan keder. Ya saudara, kalau saudara jalan ke saudara yang nggak kenal, saudara yang jalan yang asing buat saudara, itu akan menimbulkan ketakutan dalam kehidupan kita. Betul? Iya dong. Ini apalagi orang buta. Kita aja yang sadar, yang punya semuanya lengkap, ketika dipimpin pada jalan. Kalau saudara salah lagi bawa motor atau bawa kendaraan, kemudian saudara masuk jalan yang saudara nggak kenal, biasanya tuh jantung saudara berdetaknya lebih cepat tuh. Iya dong, pasti ya. Kalau itu sangat wajar. Kenapa? Karena jalannya nggak kita kenal. Nah waktu Tuhan berkata gini, aku mau memimpin orang buta ke jalan yang tidak mereka kenal, Tuhan cuma kepengen satu, ya supaya kita bergantung sepenuhnya kepada sang penuntun hidup itu sendiri, yaitu Tuhan. Setiap langkah orang buta kan jalan yang dia familiar aja dia masih harus raba-raba. Apalagi jalan yang gak mereka kenal. Tuhan kepengen saya dan saudara memiliki iman yang utuh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Tuhan akan memimpin orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Itu punya pengertian bahwa waktu kita menaruh iman kita kepada Tuhan, setiap langkah kehidupan saudara adalah setiap langkah yang mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan kita memastikan bahwa dia gak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan kita memastikan bahwa kita selalu, waktu kita menaruh iman kita kepada Tuhan, Tuhan akan dia akan memberikan dirinya untuk berjalan bersama dengan kita. Seringkali dalam hidup, waktu Tuhan berkata bahwa aku akan menuntun orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, seringkali dalam hidup, kita harus menonaktifkan logika kita. Untuk melihat Tuhan bukan dengan mata jasmani, tapi mulai melihat Tuhan dengan mata iman kita. Karena di sanalah Tuhan akan bekerja. Tuhan kita bekerja jauh lebih daripada logika kita. Jauh lebih, saudara gak akan pernah bisa pikirin jalannya Tuhan. Terlalu hebat, terlalu lebar. Dia bisa buat apa aja. Kalau Tuhan mau turunin hujan, mau cuaca terang apapun turunin hujan, itu Tuhan. Dia bisa turunin kapan aja. Seringkali kita perlu mematikan logika berpikir kita untuk mulai mempercayai Tuhan dengan hati kita. Untuk mulai meyakini Tuhan dengan mata hati kita, karena di sanalah iman muncul. Setiap kali firman itu diberitakan dalam hati saudara, percayalah bahwa apa yang saudara percayai itu yang saudara dapatkan. Kalau Tuhan berjanji, ada hampir sekitar 9.000 janji Tuhan di Alkitab. Saudara mau cari silakan cari, kalau saya nggak perlu cari, tapi saya percaya aja. Dan semua janjinya adalah iya dan amin. Semua janjinya Tuhan adalah iya dan amin. Dan janjinya Tuhan nggak pernah punya masa kadaluarsa loh. Yang lain yang ada di dunia ini temporer punya masa kadaluarsa, janjinya Tuhan enggak. Waktu saya menaruh iman saya kepada janjinya Tuhan, percayalah, kesulitannya boleh datang, yes. Pergumulannya boleh datang, sakit penyakit, iya paling datang. Itu boleh datang dalam kehidupan, tapi waktu saya menaruh iman saya kepada Tuhan, saya tahu ada Tuhan yang hebat yang sedang berjalan bersama dengan saya. Dia selalu berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa saudara percaya? Tuhan kita sedang berikan yang terbaik dalam kehidupan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dia sedang mempersiapkan yang terbaik dalam kehidupan kita. In any circumstances, dalam setiap keadaan apapun juga, dalam setiap persoalan yang sedang saudara hadapi, Tuhan kita sedang merancangkan yang terbaik dan cukup itu yang kita percayai. Cukup dengan iman itu, cukup iman sebesar biji sesawi. Kita untuk menaruh harapan kita, menaruh iman kita hanya kepada Tuhan. Mari datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Untuk enggak berpikir dengan logika untuk mempercayai Tuhan, tapi mulai berpikir, mulai menerima dengan hati saudara. Bukan dengan sekedar dengan akal pikiran, tapi menerima dengan hati saudara. Bahwa Tuhan kita sedang menyiapkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini.